Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Rush you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Erling Haaland akhir-akhir ini menjadi perhatian di media sosial. Hal ini terjadi setelah Manchester City mengalami kekalahan 1-5 dari Arsenal, di mana selebrasi khas Erling Haaland ditiru oleh pemain muda Man City, Miles Lewis Skelly. Hubungan antara Erling Haaland dan Lewis Skelly telah memanas sejak paruh pertama Premier League 2024-2025, di mana pada satu kesempatan, Erling Haaland dengan nada mengejek bertanya kepada pemain berusia 18 tahun itu, "Siapa kamu?" tepat di hadapannya. Peristiwa yang terjadi di Inggris ini kemudian viral di Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial di tanah air, muncul berbagai meme dan video yang menampilkan sosok pria yang mirip dengan Erling Haaland. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan netizen. Apakah mungkin Erling Haaland memiliki darah atau keturunan Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya di bawah ini, ya Bola Netters. Apakah benar Erling Haaland memiliki keturunan Indonesia? Peristiwa yang terjadi di Inggris ini kemudian viral di Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial di tanah air, muncul berbagai meme dan video yang menampilkan sosok pria yang mirip dengan Erling Haaland. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan netizen. Apakah mungkin Erling Haaland memiliki darah atau keturunan Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya di bawah ini, ya Bola Netters. Apakah benar Erling Haaland memiliki keturunan Indonesia? Selain itu, terdapat isu mengenai kemiripan fisik antara Haaland dan seorang pemuda Indonesia bernama Ibnu Mukti Wijaya, yang sempat viral karena dianggap mirip dengannya. Namun, kemiripan wajah semata tidak cukup untuk membuktikan adanya hubungan keluarga atau keturunan, terutama karena nenek Ibnu Mukti Wijaya diketahui berasal dari Belanda, bukan Indonesia. Di samping itu, beredar rumor bahwa Haaland pernah tinggal di Indonesia. Namun, informasi ini belum dapat diverifikasi dan tidak ada sumber yang kredibel untuk memastikan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus menganggapnya sebagai rumor yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Erling Haaland adalah anak dari Alf Inge Haaland, yang merupakan mantan pemain timnas Norwegia. Saat ini, Erling Haaland merupakan anggota aktif timnas Norwegia, sehingga berdasarkan aturan FIFA, dia tidak dapat membela timnas Indonesia meskipun ada kemungkinan untuk dinaturalisasi. Tanpa sinyal dan tanpa bocoran resmi, strategi naturalisasi timnas Indonesia kembali menggegarkan Asia Tenggara. Kali ini sorotan datang dari Vietnam, rival langsung Indonesia di level regional. Media ternama Soha secara khusus mengangkat laporan mendalam tentang langkah agresif PSSI di bawah kendali pelatih anyar John Herdman yang disebut tengah menyiapkan 4 pemain naturalisasi baru berdarah Eropa. Dalam laporannya, Soha menilai pergerakan timnas Indonesia bukan sekadar wacana. Indonesia disebut sedang membangun fondasi jangka panjang demi meningkatkan daya saing Garuda di level Asia, termasuk menghadapi turnamen-turnamen krusial seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Bersiap untuk memperkenalkan 4 pemain naturalisasi, pelatih baru Indonesia masih melakukan pencarian bakat di Eropa. Media Vietnam menyoroti perubahan signifikan sejak John Herdman mengambil alih kursi pelatih. Jika sebelumnya naturalisasi kerap dinilai reaktif, kini prosesnya disebut lebih sistematis, berbasis data, dan pemantauan jangka panjang. Pendekatan ini dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan Asia Tenggara, terutama karena Indonesia kini aktif membidik pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, bukan sekadar pelapis. Soha kemudian merinci 4 pemain keturunan yang disebut masuk radar serius timnas Indonesia. Pascal Struijk, Leeds United. Bek tangguh berpengalaman di sepak bola Inggris, memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu,
dinilai mampu langsung meningkatkan kualitas lini belakang Garuda, terutama dalam duel fisik dan organisasi pertahanan. Jensen Silt, Wolfsburg. Bek muda Jerman dengan darah Maluku dari garis ayah, disebut sebagai investasi masa depan yang bisa memperkuat pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Jason Dien, JSK Cibrac. Striker bertinggi 188 cm, sosok yang selama ini dianggap langka di timnas Indonesia, memiliki ibu asal Depok, Jawa Barat, dan diyakini bisa memberi variasi baru di lini depan, terutama dalam duel udara. Laurin Ulrich, FC Magdeburg. Gelandang kreatif yang pernah menjabat kapten timnas junior Jerman, disebut memiliki hubungan darah Indonesia dari kakeknya. Soha menilai Ulrich sebagai pemain dengan kualitas teknis dan visi permainan tinggi. Tak hanya itu, kombinasi pemain diaspora Eropa dengan talenta lokal dinilai cocok dengan filosofi John Hartman yang mengutamakan intensitas, fisik, dan disiplin taktik. Ini merupakan langkah maju baru bagi PSSI karena sistem perekrutannya jauh lebih terorganisir daripada sebelumnya. Pemain ekspatriat Indonesia akan dikumpulkan, dianalisis, dan dinilai secara menyeluruh untuk memastikan kualitas tinggi, bukan praktik naturalisasi sewenang-wenang seperti tahun-tahun sebelumnya. Sorotan tajam dari Vietnam ini menjadi bukti keterlibatan langsung atau proof of involvement bahwa pergerakan timnas Indonesia di era John Hartman kini benar-benar diawasi dan diperhitungkan oleh rival regional. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita. League, something would be wrong, so that was the most important. Sí, bueno, al final hemos pasado con sobresaliente, yo creo, era... Tapi Haaland itu selalu ada yang cover. Iya, presence-nya penting. Iya, Behind this, it's always better to win the Manchester Derby. Yeah, it was a really great night and Susunan pemain timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026, John Hartman berpotensi pasang skema di luar dugaan. Intip formasinya. Indonesia bakal melakoni laga bergengsi di ajang FIFA Series 2026 dengan status sebagai tuan rumah. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhir tahun 2025 lalu. Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah membuahkan hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan. Alhamdulillah kita sekali lagi mendapat mandat menyelenggarakan turnamen resmi FIFA, ujar Erick di Jakarta, Jumat 21/11/2025. Terkini, siapa saja lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 sudah mencuat. Timnas Indonesia bakal bertemu dengan 3 negara beda federasi yang memiliki ranking tak terlampau jauh dari skuad Garuda. Adapun 3 lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026 diantaranya, Bulgaria 88, Kepulauan Solomon peringkat ke-152, dan Saint Kitts dan Nevis 154. Rencananya timnas Indonesia bakal melakoni ajang FIFA Series pada periode Maret sampai dengan April 2026 nanti. Lantas, bagaimana prediksi susunan pemain yang akan dimainkan John Hartman bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026? Dikutip dari laman Transfermarkt, John Hartman diprediksi bakal memainkan skema 3-4-2-1 seperti formasi yang kerap diandalkannya saat bersama timnas Kanada. Meski bisa juga John Hartman memainkan skema klasik 4-4-2 atau 4-2-3-1, nampaknya berkaca pada keberhasilan Shin Tae-yong menggunakan 3 bek sejajar, hal yang sama kans dilakukan John Hartman. Tentu saja dengan memperhatikan calon lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia. John Hartman sukses membantu Kanada mengakhiri penantian 36 tahun tampil di Piala Dunia dengan mencapai Qatar 2022. Kini dia mendapat tantangan lebih sulit. Sosok berkebangsaan Inggris itu mendapat tugas membawa Indonesia lolos ke pesta sepak bola terbegah di muka bumi untuk kali pertama sejak meraih kemerdekaan atau kedua sejak ambil bagian pada Prancis 1938 dengan identitas Hindia Belanda.
Timnas Indonesia sebelumnya gagal mencapai Piala Dunia 2026 usai terhenti pada putaran keempat kualifikasi zona Asia yang berujung pada pemecatan Patrick Kluivert serta penunjukan Hartman. Hartman dipercaya menangani Timnas Putra Kanada mulai Januari 2018 setelah 7 tahun sebelumnya membangun Timnas Putri negara yang sama. Total Hartman memimpin Alphonso Davies dan kawan-kawan dalam 58 pertandingan. Dia memetik 36 hasil positif atau 62% kemenangan. Angka tinggi tersebut sangat impresif, meski timpangnya peta persaingan sepak bola Amerika Utara juga layak dipertimbangkan sebagai faktor. Dalam perjalanan bersama Les Rouge, Hartman hampir menerapkan seluruh formasi bermain modern dan menunjukkan fleksibilitas tinggi. Transfermarkt mencatat dia pernah memainkan 4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-4-1, 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, atau 3-4-1-2. Hal serupa kemungkinan besar bakal kembali diterapkannya bersama Garuda. Kehadiran pemain diaspora memperkaya kedalaman skuad Timnas Indonesia. Garuda kini bisa bermain menggunakan pola apa saja, seperti ditunjukkan ketika ditangani dua nahkoda sebelumnya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Perubahan formasi Hartman di Kanada tetap berjalan lancar karena kehadiran pilar-pilar kepercayaan. Jonathan Osorio adalah tangan kanan Hartman di jantung permainan. Pemain Toronto FC itu mengantongi 49 caps bersama sang nahkoda, atau tampil 84,5% di laga Hartman bersama Kanada. Lalu ada Richie Laryea, 45, serta Jonathan David dan Junior Hoilett, masing-masing 42. Alphonso Davies 35 semestinya juga jadi pilihan Hartman. Sayang penggawa Bayern Munchen itu kerap berkutat dengan cedera. Lalu, siapa yang bakal jadi tulang punggung pilihan Hartman? Pelatih Timnas Indonesia John Hartman buka suara mengomentari fenomena makin banyaknya penggawa diaspora yang bermanuver memperkuat liga lokal. Sebagaimana diketahui, ada nama anyar yang baru-baru ini menambah panjang daftar pemain keturunan skuad Garuda di BRI Super League, yakni Shane Patinama. Pria berusia 27 tahun itu tadinya bebela klub Thailand Buriram United, usai pindah dari KAS Eupen pada Juli 2025. Tetapi masa baktinya di sana hanya berjalan separuh musim. Persija Jakarta lantas memakai kesempatan ini untuk menggait Shane Patinama ke skuad mereka. Alhasil, penggawa Timnas Indonesia tersebut resmi mengikuti jejak kompatriotnya Jordi Amat di Persija Jakarta, Tom Haye dan Eliano Reinders di Persib Bandung, Rafael Struijk di Dewa United, serta pemain muda Jens Raven di Bali United yang sudah lebih dulu pulang. Melihat fenomena ini, John Hartman selaku juru taktik skuad Garuda yang baru diperkenalkan ke publik pada 13 Januari lalu, justru memberi tanggapan positif. Menurut dia, kehadiran pemain Eropa bakal memberi tampilan dan rasa kompetisi yang berbeda di Indonesia. Menurut dia, kehadiran pemain Eropa bakal memberi tampilan dan rasa kompetisi yang berbeda di Indonesia. Itu penting, saya pikir penting, bahwa kita bisa mengakses pemain kita dari Eropa yang memberi tampilan, rasa dan standar yang berbeda, ujar Hartman di Jakarta. Jumat 23 Januari 2026. Lebih lanjut, Hartman juga memandang baik pemulangan para pemain diaspora, sebab dinilai bakal mempercepat adaptasi ketika dipanggil ke Timnas Indonesia. Menurut sang pelatih, penting bagi para pemain Eropa membiasakan diri dengan cuaca panas dan lembab tanah air saat bermain untuk skuad Garuda. Kata Hartman lagi, itu penting, saya pikir penting, bahwa kita bisa mengakses pemain kita dari Eropa yang memberi tampilan, rasa dan standar yang berbeda, ujar Hartman di Jakarta. Jumat 23 Januari 2026. Lebih lanjut, Hartman juga memandang baik pemulangan para pemain diaspora, sebab dinilai bakal mempercepat adaptasi ketika dipanggil ke Timnas Indonesia. Menurut sang pelatih, penting bagi para pemain Eropa membiasakan diri dengan cuaca panas dan lembab tanah air saat bermain untuk skuad Garuda. Kata Hartman lagi, itu penting, saya pikir penting, bahwa kita bisa mengakses pemain kita dari Eropa yang memberi tampilan, rasa dan standar yang berbeda, ujar Hartman di Jakarta.
Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita. League, something would be wrong, you know. So that was the most important thing. Target Piala AFF 2026 bagi Timnas Indonesia kini dinilai makin realistis setelah pelatih baru John Hartman punya opsi luas dalam komposisi skuad. Kedepan, Hartman disebut mampu memainkan kombinasi pemain keturunan dan abroad yang selama ini menjadi incaran publik sepak bola nasional. Piala AFF atau ASEAN Championship edisi 2026 akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dan menjadi agenda penting setelah perjalanan tim di ajang lain kurang maksimal, termasuk kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. 7 pemain keturunan di Liga Indonesia siap diperkuat. Hartman kini punya sejumlah pemain keturunan yang memilih berkarir di BRI Super League dan bisa dipanggil tanpa masalah izin klub, karena turnamen Piala AFF tidak masuk kalender FIFA wajib. Beberapa nama pemain keturunan itu antara lain Erling Haaland, Der Drogba, Tom Hay dan Eliano Renders, Persib Bandung, Jordi Amat dan Shane Petinama, Persija Jakarta, Rafael Struik, Dewa United, Jens Reven, Bali United, serta sejumlah nama lain yang berpotensi memperkuat skuad. Kombinasi barisan pemain keturunan ini memberi Hartman lebih banyak opsi taktik dan kedalaman skuad dari sebelumnya. Sebuah modal penting buat bersaing di ajang regional. 4 pemain abroad juga berpeluang besar hadir. Selain pemain lokal keturunan, Hartman juga masih punya peluang memanggil pemain abroad, yakni yang berkarir di klub luar negeri. Meskipun beberapa klub Eropa jarang melepas pemainnya saat Piala AFF, Hartman tetap bisa mengandalkan stok pemain diaspora yang kini bermain di Asia Tenggara atau sudah kembali ke kompetisi domestik. Situasi ini menjadi berkah tersendiri bagi Hartman, karena ketika para pemain di Eropa sulit dilepas klub, kehadiran mereka kini tidak menjadi soal, karena sebagian besar pemain keturunan sudah berkiprah di klub lokal. Harapan singkat juara dan langkah strategis. Dengan kombinasi pemain yang lebih lengkap dari generasi sebelumnya, Hartman disebut punya kesempatan besar untuk mengakhiri puasa gelar Indonesia di Piala AFF setelah dalam beberapa edisi terakhir gagal juara, meski selalu jadi favorit publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sudah menegaskan pentingnya ajang ini sebagai momentum kebangkitan prestasi sepak bola Indonesia di level ASEAN, terutama setelah kegagalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Saya berjanji menghargai Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama Saudari Isabel. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2026 akan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Namun beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain Timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini
dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim Merah Putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Penampilan bek 22 tahun ini pun cukup impresif bersama Wolfsburg. Ia telah mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi. Pelatih timnas Indonesia senior yang baru, yakni John Hartman, resmi diperkenalkan kepada publik beberapa waktu yang lalu. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, pelatih asal Inggris tersebut ditunjuk oleh PSSI menjadi arsitek kepala timnas Indonesia senior setelah sebelumnya posisi tersebut mengalami kekosongan selama beberapa waktu.